Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febriana Muti, NPM 34190047, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dan LKS tentang ukuran penyebaran data. Nah, kita langsung masuk pada materi dan lembar kerja siswa. Kita masuk pada bahan ajar, yaitu ukuran penyebaran data atau jangkauan simpangan dan variansi soal. Yang pertama, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Terdapat ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu jangkauan atau range dan ragam atau variasi. Jangkauan atau range merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Jangkauan sering dilambangkan dengan R. Di sini rumusnya R sama dengan X max kurang X min. Dengan keterangan R sama dengan jangkauan, X max sama dengan data terbesar, X min sama dengan data terkecil. Yang berikut ragam. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S kuadrat. Pertama, variasi untuk data tunggal. Di sini rumusnya S kuadrat sama dengan sigma NI kurang 1 kali XI kurang X bar kuadrat per N. Dengan keterangan S kuadrat sama dengan variasi, XI sama dengan data KI, X sama dengan rataan hitung, N sama dengan banyaknya data. Nah, yang kedua, variasi untuk data bergolong atau berkelompok. Dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma NI kurang 1 kali FI kali XI kurang X bar kuadrat per sigma NI kurang 1 kali FI. Dengan keterangan S kuadrat sama dengan variasi, XI sama dengan data KI, X sama dengan rataan hitung, FI sama dengan frekuensi data KI. Berikut lembar kerja siswa atau LKS. Kompetensi dasarnya menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data atau jangkauan simpangan dan variansi soal. Level 5, kelas 10. Pertama, pilihan ganda. Pertumbuhan kasus COVID-19. Berikut disajikan data mengenai tingkat pertumbuhan kasus COVID-19 mingguan di beberapa provinsi di Indonesia. Di sini ada grafiknya. Grafik tersebut menyajikan data tingkat pertumbuhan kasus COVID-19 terhitung dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 27 Mei 2020. Berdasarkan data yang ada pada grafik tersebut, provinsi manakah yang memiliki pertumbuhan kasus dengan posisi tertinggi ketika pada tanggal 23 sampai 27 Mei 2020. A. Kepulauan Riau, B. Papua, C. Jawa Timur, D. Kalimantan Barat, E. Gorontalo. Jawaban E yang benar Gorontalo, karena pada data di atas tanggal 23 sampai 27 memiliki pertumbuhan kasus dengan posisi paling tertinggi. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Penilaian harian siswa. Hasil penilaian harian pelajaran matematika dari 40 orang siswa disajikan dengan OGIF negatif berikut. Nah, di sini pada grafik ini ada frekuensi kumulatif dan nilainya. Bisa dilihat sendiri. Nah, hasil penilaian harian siswa menggunakan bilangan bulat dari 0 sampai 100. Siswa memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75 akan mengikuti program pengayaan, sedangkan lainnya harus mengikuti program remedial. Berikut beberapa pernyataan terkait keterangan di atas. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Di sini ada 5 pernyataan. Pernyataan yang pertama, siswa yang remedial lebih banyak dari siswa yang tidak remedial. Yang kedua, 12,5% siswa memiliki nilai kurang dari 86. Yang ketiga, 62,5% siswa memiliki nilai kurang dari 71. Yang keempat, selisih banyak siswa yang remedial dan tidak remedial adalah 2 orang.
Yang kelima, 13 siswa mendapat nilai 79,5. Di sini pernyataan yang benar adalah option D, karena berdasarkan hasil pemeriksaan kebenaran pada pilihan A, kita mendapatkan bahwa banyak siswa yang mengikuti program pengayaan adalah 21 orang, sedangkan yang mengikuti program remedial adalah 19 orang. Jadi selisihnya adalah 2 orang. Nomor 3, pilihan ganda kompleks. Populasi penduduk KV Manado, di sini ada grafiknya. Hasil sensus penduduk KV Manado tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk kilometer 7 tercatat 1,34 miliar jiwa dan jumlah penduduk 60 tahun ke atas meningkat pesat. Jumlah penduduk itu kini mencapai 13,3% atau naik 3% sejak tahun 2000. Selain itu, sensus menunjukkan hampir penduduk KV Manado kini tinggal di perkotaan. Meski hasil sensus menunjukkan angka penduduk yang luar biasa besar, namun pertumbuhan penduduk KV Manado kini lebih lambat dibanding masa lalu. Berdasarkan data di atas, pada kelompok umur di KV Manado memiliki jumlah penduduk terbesar pada tahun 2010 adalah A. 20-24 tahun, B. 35-39 tahun, C. 40-44 tahun, D. 45-49 tahun. Jawabannya A. 20-24 tahun, karena tahun 2010 memiliki jumlah penduduk terbesar di KV Manado. Nomor 4, pilihan ganda kompleks. Di sini grafiknya soalnya sama dengan nomor 3, jadi kita langsung masuk pada pertanyaan. Nah, berikut beberapa pernyataan terkait keterangan di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Sini ada 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama, populasi penduduk laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan tetap pada usia kurang dari 25 tahun antara tahun 2010 sampai 2025. Yang kedua, pertumbuhan penduduk laki-laki usia 40 sampai 44 tahun mengalami penurunan lebih dari 20 juta. Nah, di sini pernyataan yang benar adalah pernyataan yang pertama, karena populasi penduduk laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan tetap pada usia kurang dari 25 tahun antara tahun 2010 sampai tahun 2025. Yang berikut uraian. Soalnya sama dengan grafiknya, kita masuk pada pertanyaan. Dari pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki tahun 2010 sampai 2050, pada kisaran berapakah jumlah penduduk mengalami kenaikan? Pembahasannya tahun 2010 itu 20-24 dan 40-44, maka kenaikan jumlah penduduk 65. Tahun 2050 60-64, maka kenaikan jumlah penduduk adalah 52. Oke, terima kasih. Di sini penjelasan singkat dari saya, materi dan bekerja soal. Nah, materi berikutnya kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Sekian dan terima kasih.